Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Al-ayah, sadaqallahul adim, wallahu a'lam bimuradih. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, revolusioner Islam sedunia, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, yang tadinya dari kegelapan kepada cahaya ketauhidan, dari kejahiliahan kepada cahaya Islam, yang semoga kita semua kita semua diterima sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya, yang mana kita sama-sama memperbanyak sholawat kepadanya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyuruh kepada orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita juga harus salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membagi salawat di sana menjadi 3. Lafaz salawat kalau dari Allah itu artinya adalah rahmat, dari malaikatnya Allah artinya adalah istighfar, dari kita selaku orang-orang yang beriman artinya adalah doa. Baik ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kepada pembelajaran Sirah Nabawi, yang mana referensinya dari kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Omar Abdul Jabbar. Ya. Alangkah lebih berkahnya, marilah kita sama-sama awali pembelajaran kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ananda yang Bapak banggakan, sebelumnya kita telah membahas bagaimana saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, pada saat itu ada sebuah peristiwa yang menjadi catatan para ahli sirah, ahli sejarah juga. Itu diantaranya adalah saat renovasi Ka'bah, kemudian peletakan Hajar Aswad, dan sekaligus saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang hakim, artinya menjadi seorang pemberi keputusan, yang mana pada saat itu orang-orang Quraisy bersengketa atas siapa yang lebih pantas menyimpan Hajar Aswad kepada tempatnya kembali. Dan alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penengah di antara mereka, sehingga tidak jadi pertumpahan darah, tidak terjadi sebuah peperangan karena kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Mekah diberikan julukan sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kalau ada orang yang baik, maka Nabi Muhammad adalah orang terbaik. Kalau ada orang yang hebat, maka Nabi Muhammad adalah orang terhebat. Ini sebelum beliau jadi nabi, sebelum beliau jadi rasul, terlepas dari kenabiannya, terlepas dari kerasulannya, beliau itu adalah seseorang yang sangat diidolakan, seseorang yang sangat luar biasa di Mekah. Jadi orang-orang sudah mengenali beliau dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan orang yang soleh. Soleh itu adalah riayatu hukukillah wa hukukil ghairillah. Akan tetapi kita itu soleh saja tidak cukup. Kalau soleh itu hanya untuk diri pribadi, dan orang lain banyak yang suka kepada kita. Akan tetapi yang lebih menantang itu adalah muslih. Muslih itu selain kita soleh, kemudian kita mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Maka ketika mengajak itulah
nanti meskipun kelakuan kita baik, nanti tidak akan sedikit orang yang akan memusuhi kita. Karena dalam rangka berdakwah untuk mensolehkan, bukan hanya mensolehkan diri pribadi, akan tetapi soleh bersama-sama. Dalam Al-Quran, kita itu harus saling mengingatkan. Kita itu kadang salah, kadang lupa, maka kita harus menerima diingatkan oleh orang lain. Orang lain pun kadang salah, kadang lupa, maka kita pun mengingatkan dikala orang lain salah. Maka Al-Quran memberikan sebuah konsep tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling, ya, saling. Kita itu saling mengingatkan dalam kebaikan ataupun dalam kesabaran. Yang jelas, kita itu jangan saling menolong dalam keburukan, jangan saling menolong dalam kejelekan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kita saling tolong menolong dalam dosa dan kesalahan atau permusuhan. Baik ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, silakan yang ada kitabnya di halaman ke-17. Ad-Daurut Tsani. Halaman ke-17 Ad-Daurut Tsani. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bad'u nuzulil wahyi. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan secara ringkas, ya, tidak akan terlalu panjang lebar, membahas tentang permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajam munira. Tatkala usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati usia 40 tahun. Ada sebahagian yang menyebutkan ketika usianya itu 37 tahun. Berarti 38, 39, 40. 3 tahun sebelum usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak ke usia 40. Rasul itu suka menyendiri, tahannus, senang khalwat. Artinya menyendiri jauh dari keramaian. Tafakur, memfokuskan dirinya itu memikirkan betapa indahnya alam ini, betapa luar biasanya alam ini. Dan alam yang indah ini, alam yang luar biasa ini, beliau berpikir tak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Ada suatu pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya. Beliau terus bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang membuat alam semesta ini. Kemudian beliau juga merasa bosan melihat kelakuan orang-orang Mekah. Yang mana pada saat itu orang-orang Mekah yang terlalu banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di halaman yang ke-18-nya, Halatul Arabi Qoblal Islam. Kehidupan keadaan bangsa Mekah itu sebelum Islam. Kanal Arabu Qoblal Islami musyrikin. Mereka itu sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyrikin, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mereka beranggapan bahwa Tuhan itu harus lebih dari satu. Urusan mereka banyak, maka Tuhan itu harus banyak. Bahkan hampir setiap suku memiliki Tuhan masing-masing. Hampir setiap daerah memiliki Tuhannya masing-masing. Hampir setiap orang memiliki Tuhannya masing-masing. Bahkan di dekat Ka'bah itu berjejer sampai tidak kurang dari 360 yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Kanal Arab qoblal Islam musyrikin. Mereka itu sebelum Islam musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang Arab, banyak tahayulnya, banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasul tidak punya tumpuan hidup, harus berpegang ke siapa, harus curhat ke siapa. Maka dikala seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dirinya, tidak terlalu banyak berjumpa dengan orang-orang, menjauhkan dirinya, tahannuts, lebih tafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kebanyakan orang Mekah sebelum datang Islam, ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Mereka beribadah, mereka menyembah kepada asnam-asnam, berhala-berhala, wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikannya. Mereka menganggap suci terhadap berhala-berhala, padahal berhala tersebut adalah hasil buatan mereka sendiri, mereka buat kemudian mereka sembah. Wa kanu yaqtuluna auladahum. Keadaan orang-orang Mekah pada saat itu mereka selalu membunuh kepada anak-anak mereka. Ada anaknya yang lahir dibunuh, anaknya yang lahir dibantai. Khaufan minal ju'i wal faqri.
dikarenakan mereka terlalu takut kelaparan dan takut fakir. Jadi ketika anaknya lahir, mereka bunuh karena takut lapar, takut fakir. Kemudian wayadfinuna banatihim wa hunna hayyatun. Mereka juga seringkali, kerap kali wayadfinuna banatihim, ya, mereka kerap kali mengubur anak-anak perempuan mereka wa hunna hayyatun, sedangkan anak-anak perempuan mereka itu masih dalam keadaan hidup. Jadi mereka kubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup, khasyatal 'ari wal 'aib, karena mereka takut anak perempuan itu menjadi aib, menjadi memalukan buat keluarganya. Wa kanu mutanafirina wa mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dhan li awhal asbab. Kadang mereka itu suka bertengkar tanpa ada sebab. Bahkan hal-hal yang sepele pun dipertengkarkan, hal-hal yang sepele pun sampai antar suku itu berperang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi sedemikian rupa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang mengasingkan diri sampai 3 tahun sebelum usianya 40 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering tahannus, khalwat, menyendiri di Gua Hira. Maka pada saat bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ya menyendiri di Gua Hira itu tidak 1 hari 1 malam terus selama di sana, tidak. Akan tetapi ada khusus pada saat menjelang mendekati turunnya wahyu, pada saat bulan Ramadan, sebagian ulama ahli sirah menyebutkan bahwa 1 bulan full Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Gua Hira itu berada di Jabal Nur di kota Mekah. Jadi ada Gunung Nur dan Jabal Nur di kota Mekah. Jabal itu adalah gunung yang botak, gunung yang gundul. Jadi tidak ditumbuhi pohon-pohon, tidak ditumbuhi tanaman-tanaman. Di sana ada gua, namanya Gua Hira. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus di bulan Ramadan tersebut membawa perbekalan, membawa roti yang banyak, membawa air yang banyak, dibawa ke sana. Jadi Rasul tidak dalam kelaparan ya. Awas. Nanti kalau misalkan khalwat, misalkan kemudian Rasulnya dalam keadaan kelaparan lalu menerima wahyu, bisa saja mungkin orang lain mengira itu bukan wahyu, tapi karena Rasul lapar. Bukan. Ini Rasul membawa perbekalan biasa normal. Maka nanti ketika turunnya wahyu, Rasul dalam keadaan sadar, Rasul dalam keadaan normal, Rasul dalam keadaan tidak kelaparan. Itu seperti itu. Nah, ketika turunnya wahyu, lamma balagul arba'ina min umrihi, saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam genap 40 tahun, ba'athahullahu basyiran, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan ancaman, wa da'iyan ilal haq, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kebenaran, biidnihi, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wasirajam muniro, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lampu yang menerang. Saat di Gua Hira, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang halwat tahannus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun wahyu yang pertama kepada beliau. Ada hatib, ada suara tanpa terlihat sebelumnya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah. Rasul menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya tidak pandai membaca, saya tidak pandai menulis. Karena rekan-rekan perlu pahami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keumuman kebanyakan orang-orang Mekah pada saat itu tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandai baca, tidak pandai nulis, disebut ummi. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya adalah untuk menjaga keaslian Al-Quran. Aslinya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya Al-Quran itu adalah asli tanpa intervensi ataupun investasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asli itu adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau Rasul itu adalah jago baca, jago nulis, atau seorang penulis ulung, maka Al-Quran itu tidak akan dianggap keasliannya. Rasul tidak pandai baca, tidak pandai nulis saja orang-orang Mekah pada saat itu, padahal mereka juga tahu Rasul itu tidak pandai baca, tidak pandai nulis.
Rasul tidak pandai baca, tidak pandai nulis saja, mereka masih banyak yang menyangkal bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hikmahnya. Kata Jibril, Iqra. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa baca. Kemudian datang lagi, Iqra. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Kemudian datang lagi, Iqra. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Saya bukan ahli pembaca. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian disampaikan lagi oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul gemetar sambil Rasul menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu dat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberitahu kepada manusia, memberikan ilmu bil qalam, dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah memberikan pengetahuan kepada manusia dari segala apa yang belum ia ketahuinya. Turun wahyu 5 ayat, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu yang pertama, baru pertama kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan melihat ada makhluk, sosok makhluk yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Rasul gemetar, Rasul ketakutan, dingin badan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarikan diri dari atas bukit Nur, Jabal Nur, meninggalkan Gua Hiro. Kemudian sambil meninggalkan Gua Hiro tersebut, Jibril berteriak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ana Jibril, anta Rasulullah. Ya Muhammad, ana Jibril, anta Rasulullah. Kata Jibril, wahai Muhammad, saya Jibril, engkau adalah Rasul Allah. Saya Jibril, engkau adalah Rasul Allah. Saya Jibril, engkau adalah Rasul Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan, kepalanya didongkakkan ke atas langit. Ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada Jibril menampakkan sosoknya di atas langit. Kemudian Rasul melemparkan pandangannya dari Jibril menatap ke arah langit yang lain. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan pandangannya ke arah langit-langit yang lain, di situ terlihat Jibril alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaku, tidak melangkah, tidak mundur, tidak lari, tidak kemana-mana pada saat itu. Sampai-sampai di rumahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyuruh orang-orang Mekah untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan-utusan Khadijah mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melihat mereka sedang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai utusan-utusan Khadijah pun kembali lagi ke Mekah. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terpaku terdiam seperti itu, Jibril alaihissalam lenyap dari pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil Rasul menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sambil menghafal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan lari sambil dingin. Beliau pulang ke rumahnya. Pada saat itu beliau mengetuk pintunya, Assalamualaikum wahai Khadijah Al-Kubra. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Khadijah, wahai Khadijah,
ada apa denganku? Sebagian riwayat sambil menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas pahanya Khadijah sambil bersandar kepada Khadijah, istri tercintanya. Rasul bertanya kepada Khadijah sambil bersandar, wahai Khadijah, ada apa denganku? Kata Khadijah, kenapa? Ada apa? Saya mendengar seperti ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah Al-Kubra. Kemudian Khadijah, karena beliau adalah istri yang sangat luar biasa, istri yang sangat baik, istri yang sangat mencintai suaminya. Kata Khadijah, wahai, demi Allah engkau adalah orang baik wahai suamiku. Engkau adalah seseorang yang menyambungkan silaturahmi. Engkau adalah seseorang yang selalu menghormati, menghargai seorang tamu. Engkau adalah seseorang yang suka menolong orang lain. Engkau adalah seseorang yang suka menolong orang miskin. Engkau itu adalah yuhibbul fuqara wal masakin. Engkau adalah pecinta. Engkau sangat mencintai orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian engkau adalah pembela kebenaran. Setiap orang menjalankan kebenaran, engkau selalu berada di barisan terdepan. Wahai suamiku, kata Khadijah Al-Kubra, tak mungkin untuk orang yang baik Allah akan membalas dengan keburukan. Pasti makhluk yang datang tadi kepadamu itu adalah makhluk yang baik dan engkau akan mendapatkan kebaikan. Tak cukup sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kedinginan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Khadijah, jammiluni, jammiluni, jammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Diselimutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup sampai di sana. Khadijah memberikan kenyamanan, ketenangan yang luar biasa untuk seorang suami. Sampai-sampai esok harinya Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seseorang paman dari Khadijah yang sudah tua renta, yang sudah tua dan sudah buta. Dalam riwayat di kitab Ar-Rahiqil Mahtum yang disampaikan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mansur Furri, beliau itu Waraqah bin Naufal itu seseorang yang tua dan sudah buta. Tapi beliau itu adalah ahli kitab. Beliau itu paham dengan kitab Taurat, paham dengan kitab Injil. Beliau itu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika datang dengan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Khadijah, wahai paman, coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh suamiku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal, ketika di gua saya begini. Maka kata Waraqah bin Naufal, demi Allah itu adalah an-namus. Namus adalah makhluk yang pernah menemui Musa. Namus adalah makhluk yang pernah menemui Isa. Namus dalam kata lain kita menyebutnya sebagai malaikat Jibril. Kata Waraqah bin Naufal, demi Allah engkau nanti akan menjadi seorang nabi. Demi Allah engkau nanti akan menjadi seorang rasul. Andai kata saya ini masih muda dan saya ini masih hidup ketika engkau menjadi seorang nabi dan rasul, pasti engkau itu akan diusir oleh umatmu, pasti engkau itu akan diusir oleh kaummu, dan kalau saya masih hidup saya akan menjadi pembela paling depan untuk membela agamamu. Dan Rasul bertanya, kenapa saya diusir? Kenapa kok saya diusir? Padahal kan orang Mekah mengetahui saya ini al-amin, saya ini adalah orang yang baik. Masa saya ini kan baik, masa saya diusir? Kata Waraqah bin Naufal, tak semata-mata orang mengemban risalah sepertimu, para nabi sebelummu, mereka itu melainkan akan diusir oleh umatnya, akan diusir oleh kaum-kaum. Mendengar hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedikit tenang, tapi ketenangan dicampur gelisah. Apakah benar saya ini akan menjadi Rasulullah? Apakah benar saya ini akan menjadi Nabi Allah? Di saat itulah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala terputus. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala terputus. Ada yang menyebutkan beberapa hari, ada yang sampai menyebutkan beberapa bulan. Wahyu terputus. Saat wahyu terputus itulah Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ini hikmah, ya. Waraqah bin Naufal sampai meninggal dunia sehingga tidak mengalami masa kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjadi gelisah. Nabi Muhammad saat itu menjadi gelisah. Sampai beliau sudah siap menunggu-nunggu nih wahyu. Kapan ini wahyu datang lagi? Ternyata tidak datang lagi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Diceritakan dalam sejarah mondar-mandir, datang lagi ke Jabal Nur untuk menunggu mana wahyu dari Jibril, mana lagi, gak ada lagi, hanya itu saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana ma lam ya'lam. Rasul datang lagi ke Jabal Nur, menunggu sambil gelisah. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke atas bukit, ke atas Jabal Nur, Jibril memberikan motivasi. Kata Jibril, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Ana Jibril, saya Jibril, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasul pun kembali lagi, pulang lagi ke rumah. Lama wahyu tidak turun lagi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi ke Jabal Nur. Kata Jibril, ana Jibril, anta Rasulullah. Jibril terus memotivasi, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Ini sangat luar biasa ini saat wahyu turun pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini rasanya perlu juga untuk membahas sedikit tentang tahapan turunnya wahyu. Tahapan turunnya wahyu itu bermacam-macam. Yang pertama ada yang melalui di sini di kitabnya disebutnya birru'yas shadiqah. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdati. Ru'yah shadiqah itu adalah mimpi yang benar. Tatkala apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yara syai'an fi naumihi, apa saja yang terlihat di dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tahaqqaqa fi yaqdati, kecuali itu nyata dalam keadaan yang nyata. Maka pertama, wahyu itu kepada para nabi, kepada para rasul, dan termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama bisa melalui mimpi yang hakiki. Banyak wahyu itu turun kepada para nabi melalui mimpi. Di antaranya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pernah menyampaikan kepada ayahnya sebelum menjadi Nabi Yusuf. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini di dalam surah Yusuf. Ini mimpi, dari mimpi. Kemudian Nabi Yusuf saat sudah jadi nabi, ada seorang raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kering kerontang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Maka ditakwil mimpi tersebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat diceritakan bermimpi, kemudian mimpinya disampaikan kepada anak. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau di ayat Al-Qur'annya menyebutkan falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ara fil manam itu mimpi. Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Itu jadi yang pertama. Wahyu itu bisa turun melalui mimpi, disebut ar-ru'yah as-shadiqah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, turunnya wahyu bisa menjadi sesuatu yang dibisikkan kepada hati. Jadi yang pertama adalah ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua, turunnya wahyu itu adalah sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau, dalam hati Nabi Muhammad SAW, tanpa terlihat malaikatnya atau malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, malaikatnya muncul menyerupai laki-laki. Jadi ada juga wahyu itu turun, malaikatnya datang dengan rupa dan bentuk sebagai manusia, bentuk laki-laki. Orang-orang sebagian ahli sejarah menyebutkan Jibril seringkali menyerupai Lihyah al-Kalbi ketika datang kepada Rasulullah SAW, menyerupai laki-laki. Dan untuk wahyu yang ini para sahabat pun bisa melihatnya. Seringkali para sahabat pun bisa melihatnya. Kalau kita lihat di hadis tentang iman, Islam dan ihsan, itu Jibril alaihi salam datang menyerupai seorang laki-laki, datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kemudian membenarkan. Dan yang keempat, wahyu itu bisa berbentuk bunyi lonceng. Bunyi lonceng dan malaikatnya tidak terlihat. Dan para ahli sejarah sampai kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, wahyu yang paling berat diterima oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu yang berbunyi lonceng. Malaikatnya tidak kelihatan, Rasul mengadah ke langit, terdengar oleh Rasulullah SAW. Rasul faham apa yang disampaikannya, tapi bunyinya terdengar seperti bunyi lonceng. Kalau Rasul sedang berada di atas hewan kendaraannya, hewan tunggangannya, itu hewan-hewannya pun sampai langsung terjatuh merunduk. Pernah Rasulullah SAW di saat dekat dengan Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah pun sampai
merasa berat dengan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menumpang di atas kakinya saat turun wahyu, yang mana wahyunya itu turun dengan menyerupai lonceng. Ini Al-Quran itu berat diterima untuk seseorang yang jiwanya tidak stabil. Kan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang jiwanya bersih, maka Al-Quran turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah. Dan yang terberatnya itu adalah wahyu yang menyerupai lonceng. Bagaimana tidak mudahnya Al-Quran ketika diturunkan. Bayangkan saja di dalam surah Al-Hasyr, andai kata Quran itu diturunkan kepada gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Andai kata Quran itu Allah turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Saking takutnya kepada Allah, gunung tersebut akan hancur. Jadi untuk jiwa yang kurang kuat untuk menerima wahyu tersebut akan sangat luar biasa beban beratnya. Maka dipilih orang terbaik, orang terhebat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun wahyu yang kelima. Malaikat nampak dalam bentuk aslinya. Ini diceritakan di surah An-Najm ayat 13 sampai 14 dan surah At-Takwir ayat 22 sampai 23. Jadi malaikat nampak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk keadaan aslinya malaikat seperti itu. Ya, di Al-Qur'an surah An-Najm ayat 13 sampai 14 dan di At-Takwir ayat 22 sampai 23. An-Najm. Wan najmi idha hawa dan selanjutnya. Kemudian yang keenam, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lapisan langit itu pada saat Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Mohon maaf kita tidak usah membayangkan tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala di mananya. Nah, itu sulit untuk kita bayangkan ya. Dan pembahasan lebih lanjutnya untuk hal ini tentang mahallul qiyam atau tentang sifat qiyam bin nafsi, insyaallah kita akan bahas khusus dalam bab ilmu tauhid. Dalam bab ini kita garis bawahi saja terlebih dahulu, Rasul menerima wahyu yang keenam itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di atas lapisan-lapisan langit, yaitu di Sidratil Muntaha. Tanpa kita bayangkan Allah ada di mana, tanpa kita protes Allah itu seperti apa, karena pertanyaan-pertanyaannya pun perlu kita jawab dengan ilmu yang khusus. Nanti kita akan bahas dalam poin-poin ilmu tauhid. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, Allah berfirman secara langsung tanpa perantaraan. Jadi tanpa melalui Jibril, tanpa melalui siapa-siapa, ini wahyu Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya pernah terjadi kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Maka sampai Nabi Musa itu di antara gelarnya adalah gelarnya Kalimullah. Itu seperti itu. Jadi tsumma nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bahwa dirinya itu nanti akan menjadi nabi, nanti akan menjadi rasul, Rasul itu menunggu-nunggu. Jadi wahyu terhenti. Kapan ini wahyu datang lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merasa bersedih karena wahyu terputus. Cukup hanya itu saja 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beberapa waktu itu wahyu ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul merasa jadi sedih. Ini teh saya teh jadi enggak jadi rasul teh? Jadi enggak saya teh jadi nabi teh? Rasul sampai datang lagi ke Gua Hira. Datang lagi ke Jabal Nur. Saya teh jadi atau enggak ini teh? Rasul sampai mengenal ke langit. Jibril terus memotivasi. Dimotivasi terus oleh Jibril. Apa motivasinya? Kata Jibril, ana Jibril, anta Rasulullah. Saya adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Jadi Jibril juga gak bisa buat wahyu, gak bisa tanpa persetujuan atau tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah melakukan segala sesuatu kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin Jibril itu adalah makhluk suci, ketika membawa wahyu tidak akan ditambah, tidak akan dikurang. Itu seperti tidak akan korupsi ayat begitu ya. Kemudian di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turun lagi ayat
Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Datang wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan wahyu yang kedua. Perintah untuk berdakwah, dan dakwah di sini termasuk kepada ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi, 3 tahun lamanya. Ya ayyuhal muddaththir, hei orang yang sedang berselimut, kata Allah Subhanahu wa taala, qum fa'andir, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah engkau membersihkan atau mensucikan pakaianmu. Warrujza fahjur, hendaklah engkau tinggalkan kotoran. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau tunjukkan kebaikanmu supaya engkau dapat banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berlaku sabar. Fada'a ahla baitihi, setelah menerima ayat ini, setelah menerima ayat surah Al-Mudaththir ini, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Maka apa yang disampaikan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'a ahla baitihi, maka Rasul dakwah mengajak kepada ahli baitnya, kepada keluarganya. Wa may yattaqi bihi min asdiqaihi alladzina ya'taqiduna sidqahu. Jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah pertama yang dilakukan adalah dakwah kepada keluarganya terlebih dahulu, kemudian dakwah kepada teman-teman dekatnya. Begitulah kita kalau berdakwah, metode dakwah itu seperti itu. Jangan sampai kita dakwah menceramahi orang banyak, sementara keluarga kita, diri kita, teman kita itu tidak kita dakwahi. Yang terdekat terlebih dahulu. Bahkan kalau kita surah At-Tahrim, lihat surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, ku anfusakum. Jadi yang dijaga dari api neraka itu anfusakum, diri kita dulu. Ibda bin nafsi, mulai dari diri kita dulu. Wa ahlikum, baru keluarga kita. Naro, dari api neraka. Setelah menjaga diri, menjaga keluarga, sampaikan kebenaran untuk diri, terima kebenaran untuk diri, sampaikan kebenaran untuk keluarga, sampaikan mana hak, mana hak batil. Mana hak, mana batil, sampaikan kepada keluarga kita. Lalu setelah itu sampaikan kepada orang lain. Maka langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di sini menyampaikan pada ahli baitihi. Rasul berdakwah kepada ahli baitnya, kemudian kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Apa yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka mengajak kepada keluarganya, kepada teman-teman dekatnya, ila ibadatillahi wahdah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warra'fati bin nas wattihadi wa tarkil harbi. Warra'fati bin nas, berbuat belas kasihan kepada manusia, wattihadi, dan bersatu, wa tarkil harbi, kemudian meninggalkan peperangan. Ini ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warra'fati bin nas, berbuat belas kasihan kepada sesama manusia. Wattihadi, kemudian bersatu. Watarkil harbi, kemudian meninggalkan peperangan. Karena keadaan orang Mekah pada saat itu, mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada belas kasihan terhadap sesama, kemudian tidak pernah mau bersatu, bercerai-berai terus, watarkil harbi, kemudian mereka itu tidak enggan untuk meninggalkan peperangan. Hal permasalahan sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang, seperti itu. Maka waqad bada bid-da'wati sirran khaufan min mufajatin nas bi amri lam ya'rifuhu walam yasma'u bih. Maka ini pada saat ini dakwahnya masih sir. Sir itu masih sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang khaufan min mufajatin nas bi amrihi lam ya'rifuhu.
Sebetulnya ini dakwah sir karena memang belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Maka dari hasil dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kemudian kepada teman-teman kerabat dekatnya, maka di sini kita akan bahas di poin ke-15, awwalul mu'minin, orang yang pertama kali beriman, orang yang pertama kali masuk Islam, bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita lihat, awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Orang yang pertama kali beriman dari golongan perempuan adalah Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwati mundu sapratihi ma khadimaha Maisarah. Nah, memang Khadijah ini sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, menjadi rasul pun sudah menerima kabar-kabar bahwa ini akan menjadi nabi, akan menjadi rasul. Bahkan telah menerima kabar dari pembantu yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama seorang laki-laki pembantu Khadijah yang menemani Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Maisarah banyak bercerita, banyak alamatun nubuwah. Di antara alamatun nubuwahnya kata Maisarah, pernah bertemu, kemudian kami berdua duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian pohon tersebut menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada seorang pendeta datang mendatangi kami. Kata seorang pendeta tersebut, tidak semata-mata orang yang duduk di bawah pohon ini kemudian pohon memberikan reaksinya, maka orang tersebut akan menjadi nabi, akan menjadi rasul. Kalau kita yang duduk mungkin pohon tersebut tidak akan bereaksi apa-apa kepada kita. Pohon itu ada sampai sekarang. Pohon tertua di dunia disebutnya, ya. Pohon tertua di dunia. Semua para nabi, semua para rasul pernah duduk di bawah pohon itu, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan reaksi pohon tersebut, kalau misalkan calon nabi, calon rasul duduk kepanasan, maka pohon tersebut akan menaungi rasul dan nabi yang ada di bawah. Itu seperti itu. Kemudian, jadi yang beriman pertama kali dari seorang perempuan adalah Khadijatul Kubra. Kemudian, wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin. Orang yang pertama kali dari seorang laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Usianya hanya beda 2 tahun. Ketika Rasul usia 40 tahun saat itu ya, maka Abu Bakar As-Siddiq usianya 38 tahun. Jadi memang teman Abu Bakar semenjak kecil, teman Rasul semenjak kecil. Kemudian wa Zaid bin Harithah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi Muhammad mengemban risalah kenabian. Hamba sahaya yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah Zaid bin Harithah. Kemudian yang selanjutnya, wa awwalu man amana bihi minas sibyan, dan orang yang pertama kali beriman dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib, wa kana rabibar Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan Ali itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Orang-orang yang pertama kali beriman 4. 1. Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua dari golongan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dari golongan hamba sahaya yaitu Zaid bin Harithah. Yang keempat dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian terakhir, wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa ajabahu jam'un katsirun minhum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun dakwah kepada orang-orang yang dicintainya oleh Abu Bakar dan mereka pun mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masuk Islam juga. Siapa orang yang masuk Islam hasil dari dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq? Utsman bin Affan, tsalitsul khulafa'ir rasyidin, yaitu Utsman bin Affan yang nantinya akan menjadi khulafaur rasyidin nomor ketiga itu. Jadi Utsman bin Affan masuk Islamnya atas dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wa Zubair bin Al-Awwam. Ini juga hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah anaknya bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sofiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian punya kakak yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib.
Kemudian anak Abdullah adalah Rasulullah SAW, anak Sofia adalah Zubair bin Awwam. Jadi ananda sekalian, cukup ya pembahasan kali ini. Pertama dari mulai turunnya wahyu, kemudian yang kedua dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dari dakwah secara sembunyi-sembunyi itu mendakwahi keluarga, kemudian kerabat dekatnya. Yang pertama kali masuk Islam yang beriman ada 4 orang, Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar berdakwah, ada beriman 2 orang, Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awwam. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilaf dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.